Hi guys, and welcome back Story Lala. So, start my channel. Anyway, you like a video, you can click tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Ya kalau kalian mau request cerita juga boleh ke kolom komentar aja, nanti aku cari referensi semuanya di internet. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan tonton lanjut. Kalau kalian gak suka, ya gue mau bilang apa ya? Ya udah lewatin aja gitu. Video kali ini gue mau menceritakan keseruan dari film Texas Chainsaw Massacre. Bagaimana ya, seru atau enggak? Check it out. Merupakan film fiksi tapi terinspirasi dari kisah nyata yang kisahnya itu diambil dari tindakan kriminal pembunuhan berantai psikopat Ed Gein. Kita sedikit flashback ke ceritanya Ed Gein ya. Nah, kalau kalian penasaran cerita yang lebih lengkap lagi dari Ed Gein, itu aku ada tag video yang satunya lagi, kalian boleh cari. Nah, karena ini tuh terinspirasi dari Ed Gein yang menggunakan masker wajah dari kulit manusia ya. Nah, menurut gue guys, film Texas Chainsaw ini emang terinspirasi dari Ed Gein, dimana kita melihat di salah satu adegan Leatherface mengoyak wajah ibunya dijadikan topeng, sedangkan Ed Gein mengoyak wajah korbannya dijadikan masker, topeng juga kan. Nah, rumah ini adalah rumah restoran cepat saji, dimana kalau di dalam filmnya rumah itu adalah tempat panti asuhan dan diambil alih oleh pengusahawan muda untuk dijadikan sebuah restoran. Kisah diawali dari sekelompok pengusahawan muda yang diketuai oleh Dante dan Melody. Melody ini punya adik yang bernama Lila, sedangkan Dante mempunyai pasangan bersama Ruth. Jadi Dante, Melody, Lila, sama Ruth ini berangkat ke kota Harlow, di mana nanti mereka mengoperasikan sebuah kota yang tinggal menjadi peradaban yang sangat maju. Itu harapan mereka. Apakah harapan mereka akan menjadi kenyataan? Mari kita lihat. Jadi mereka itu ingin memulai usahanya di kota kecil yang bernama Harlow. Tapi kita kenalan dulu nih sama si pengusahawan muda ini. Yang pertama itu Melody. Melody itu berasal dari San Francisco. Dia merupakan pengusahawan muda yang memiliki tekad untuk membangun sebuah usaha agar kehidupannya dan adiknya jauh lebih baik. Dan dia pun memilih Harlow sebagai tempat beroperasinya usaha tersebut. Dante juga menciptakan kota komersial di Harlow, karena ya bisa dibilang kalau di cuplikannya itu Harlow itu kota yang tertinggal sekali dan sedikit penduduk. Jadi si Melody dan Dante ini sepakat untuk mengembangkan kota Harlow. Terus kita beralih ke Lila. Nah, Lila ini adalah adiknya si Melody. Lila ini di cuplikannya dia itu menutup dadanya pakai baju karena itu adalah trauma terbesar dalam hidupnya. Ketika dia melihat luka di dadanya itu, dia mengingatkan tembak menembak yang terjadi di sekolahnya. Ya bisa dibilang tembakan massal. Semua teman dan seisi sekolahan itu meninggal kecuali dia yang selamat. Itu merupakan trauma berat terhadap dirinya. Tetapi apakah di film ini dia akan selamat? Sedangkan Ruth dia adalah kekasihnya Dante. Jadi kemanapun Dante pergi, di situ ada Ruth. Akankah dia akan terpisah dengan Dante hanya karena dibunuh sama si psikopat? Ya, kita lihat saja apakah cinta mereka akan terselamatkan di sini. Singgah di sebuah minimarket untuk membeli ya ciki-ciki jajanan
sebelum nyampe ke kota Harlow ya. Nah, di minimarket itu si Lila ini melihat tayangan berita di TV di mana di situ dijelaskan bahwa 4 korban yang berinisial A, B, C, D itu target pembunuhan seorang psikopat yang sangat kejam. Jadi si Lila ini mulai berpikiran firasat buruk gitu kan. Sebenarnya si Lila ini menentang kakaknya si Melody. Dia nggak mau pergi ke Harlow. Dia pengen ya kehidupan yang baik-baik saja. Tetapi Melody bilang Harlow adalah masa depan kita. Masa depan. Bertemu dengan Richter yang mengendarai mobil bak berwarna merah. Nah, Richter ini adalah penghubungnya si Dante. Kenapa mereka pergi ke kota Harlow, gitu kan? Nah, terus si Richter ini kan pakai mobilnya tuh kencang banget gitu kan. Sedangkan di Texas itu tuh banyak debu. Nah, jadi mereka tuh kena debu. Dan kalian tahu si Melody ini tuh ngoceh, ih gak sopan banget sih lo pakai mobil ngebut-ngebut. Lo nggak tahu nih kita parkir di sini gitu kan. Debu tahu. Nah, si Richter ini ya dianya menanggapi dengan sebuah kata-kata perumpamaan. Namun si Melody ini dia tahu kalau dia itu lagi disindir sama si Richter. Terus dia bilang, dasar orang tua tidak sopan gitu kan. Nah, karena si Dante ini sudah nggak sabar buat sampai ke Harlow, dia pun menyuruh Melody untuk masuk ke mobil dan menyudahi pertengkaran kecil itu. Jadi mereka duluanlah pergi, sedangkan Ritter masih mengisi bensin di situ. Di sebuah perjalanan mereka pun dipotong nih sama si Ritter ngebut pakai mobil berwarna merah itu, dan Ritter memberikan asap yang sangat banyak. Jadinya mereka di dalam mobil itu batuk-batuk gitu kan, karena kaca mobilnya dibuka. Jadi mereka tutup kaca mobil, sedangkan Melody ini tidak sopan. Setelah itu dia pun di-stop sama Sheriff 1 sama Sheriff 2. Dua orang menyetop mobil itu dan mereka bilang ini hanya pemeriksaan saja. Tetapi Melody merutuk bahwa kenapa harus kami sih yang diperiksa? Coba tadi tuh yang mobil warna merah kenapa nggak diperiksa? Dia saja ngebut di jalanan raya, kan itu bahaya. Sedangkan kami yang santai-santai, masa kami yang kena stop gitu. Jadi si Sheriff itu mengatakan, tidak apa-apa Nyonya, jangan marah-marah, kita hanya memeriksa saja. Kemana tujuan Anda? Terus si Dante bilang, ya terima kasih Pak atas perhatiannya. Saya, pasangan saya, rekan saya Melody dan adiknya untuk pergi ke kota Harlow. Berapa jauh lagi jarak yang saya tempuh? Terus kata si sheriffnya, sangat bagus perjalanan Anda. Silahkan jalan, kota Harlow 5 km lagi kalian sampai. Ketika sudah sampai di kota mati Harlow, di mana sebuah kisah akan diceritakan serinci mungkin, mereka pun berdebat cuman karena masalah bendera. Ketika masuk ke rumah, mereka itu sudah permisi, selamat siang, tetapi rumah itu tidak dikunci. Mereka pun main masuk aja ke dalam. Mereka pun menggeledah ke sisi lain. Namun si Dante itu berfokus untuk mengambil bendera yang tadinya mengusik pandangan mata. Dan dia pun dikejutkan dengan sosok perempuan yang rambutnya acak-acakan kemana-mana membawa tabung gas oksigen, guys. Jadi dia, maaf Nyonya, aku kira rumah ini tidak ada penghuninya, ternyata ada. Jadi duduklah mereka bertiga untuk membahas tentang rumah ini. Sedangkan si Dante ini dia kan udah gak sabaran lagi. Dia bilang, kamu sama anak kamu harus pergi dari rumah ini, karena rumah ini sudah saya beli. Terus gini bilang, saya tidak pernah menjual rumah kenang-kenangan ini kepada siapapun. Apakah kamu memiliki sertifikat rumahnya? Si Dante bilang, saya sudah membeli rumah ini. Saya rasa sertifikat itu sudah ada di tangan saya. Terus gini bilang,
kayaknya kamu salah deh, sertifikat itu masih ada pada saya. Terus si Melody bilang, apakah kamu tidak keberatan untuk menunjukkan sertifikat itu pada kami? Nah, si Gini itu jawabnya itu privasi. Dia pun berkeras, dia membentak meja. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu, barang-barang kamu, anak kamu, semuanya keluar dari rumah ini. Gini pun ditarik-tarik sama si Dante buat keluar, tetapi tiba-tiba anaknya yang misterius itu berdiri di tangga, mau ke bawah ngelihat mamanya ditarik-tarik nih sama si Dante. Terus mamanya itu melihat ke arah tangga, tepat di mana anaknya berdiri. Gini bilang, sudah tidak apa-apa, masuklah ke kamar, mereka hanya bertamu dengan baik. Tetapi si Dante ini masih narik-narik si Gini. Akhirnya Gini muntah, tergeletak, dan anaknya cepat turun ke bawah menyambut tubuh Gini yang sudah tidak berdaya. Lalu Dante memanggil sheriff untuk menolong si Gini. Tiba di perjalanan, ternyata Gini meninggal. Dan kalian tahu guys, anaknya Gini itu siapa? Iya, benar, Leatherface. Anaknya Gini pun marah. Dia langsung membantai polisi yang berjaga di belakang dengan mematahkan tangannya lalu menusuk lehernya menggunakan patahan tulang dari tangan sheriff itu. Kejam banget ya. Nah, tadi sampai di mana mobil itu menabrak padang bunga matahari yang kering. Nah, disitulah Leatherface beraksi, guys. Tapi namun sebelum itu Leatherface juga menurunkan jasad ibunya ke tanah. Lalu apa yang terjadi? Leatherface pun menguliti wajah ibunya sendiri. Oke, sedangkan si Dante dia lagi berpidato di depan investornya, begitu juga Melody. Tetapi Melody ini menghampiri si Dante untuk menanyakan apakah sertifikat properti itu ada di tangan si Dante. Karena Melody itu ada berfirasat buruk gitu kan terhadap jalan yang diambilnya. Lalu si Dante membuka sebuah dokumen, ternyata sertifikat itu nggak ada di tangan Dante. Di situ Melody langsung terkejut dan dia membayangkan betapa kejamnya mereka mengusir orang yang memiliki rumah itu. Lalu Melody sama Dante pergi ke rumah itu untuk mencari sertifikat properti. Jadi mereka itu kayak mencar gitu kan. Dante meriksa di bawah, si Melody meriksa ke atas, ke kamar-kamar. Tibalah singkat cerita, Melody mendapatkan sebuah kunci peti dan peti itu dibuka dan ternyata sertifikat properti itu emang ada di tangan Gini. Dia langsung kaget, duduk di sebuah kursi membayangkan dia sudah membunuh seseorang, yaitu Gini. Namun tiba-tiba gemerincingan panci yang digantung itu tiada angin, dia berbunyi. Berarti ada seseorang dong yang mengintai Dante di dapur. Dante pun mencari sumber bunyi itu dan jump scare dari belakang. Dante pun ditebas pakai golok dan robek mulutnya. Lalu Dante pun tertelungkup ke lantai dan bersimbah marjan, sedangkan Melody di atas melihat kekejaman Leatherface ingin memotong kepalanya si Dante. Tetapi Leatherface mengarah menatap ke arah Melody dan mengejar Melody. Melody pun berlari dan nyumput di sebuah lemari. Leatherface mencari ke sana kemari di kamar itu, tetapi dia tidak dapat melihat Melody ada di situ. Leatherface pun pergi ke kamarnya untuk membobol dinding. Nah, dinding itu digodem kan guys. Nah, dapatlah di situ senjata andalannya. Kalian tahu apa? Mesin Shinso. Serem banget nggak sih? Ya lu bayangin deh,
Tuh mesin Shinso ngesinso kayu aja putus guys jadi dua, apalagi tulang sama daging kita nih. Aduh, serem banget. Sudah dia mendapatkan senjata itu, si Dante pun berhasil kabur guys. Ternyata Dante ini masih hidup gitu kan. Wih, panjang kali nyawanya. Berlari kan Dante ini keluar, ketemu nih sama si Christine. Nah, si Christine ini adalah ketua investor nih yang bakalan investasi ke usahanya si Dante. Si Christine ini banyak ngemeng guys, dia nggak tahu nih bahwa si Dante ini udah napasnya bengap-bengap gitu kan, mulut udah robek gitu. Si Christine, oh my god, what happened to you? Nanya pula kenapa ya, lu tau lah dia udah kena bacok gitu kan. Nah, si Dante pun ya dia mau ngomong juga nggak bisa kan, mulutnya robek, nyawanya udah di ujung kuku guys. Si Ritter ini langsung hening dan dia tahu nih pelakunya siapa. Pasti si anaknya Gini yang misterius itu guys. Jadi dia langsung berlari ke rumahnya si Gini untuk menyelamatkan si Melody. Singkat ceritanya Ritter ini juga berakhir dengan tragis guys. Kepalanya digodem guys 2-3 kali sampai otaknya itu buyar guys. Terus juga kakinya dipatahin, tangannya dipatahin. Sebelum Ritter ini meninggal dunia, Ritter mengeluarkan kunci mobil. Jadi karena si Leatherface itu sudah membunuh Ritter, dia pun mau keluar buat membabi buta semua orang yang ada di kota Harlow. Si Roots ini dia ternyata masih sadar guys. Dia ngelihat dari spion bahwa si Leatherface ini lagi menguliti wajah ibunya. Ketika wajah ibunya itu udah dikulitinya, dia langsung menjunjung wajah itu ke matahari gitu kan, buat ngepasang di mukanya. Nah, si Roots ini sempat mengambil radio yang ada di mobil sheriff itu. Dia bilang, aku takut sekali, tolong aku. Dia menguliti wajah ibunya sendiri lalu memasangkan ke wajahnya. Ternyata siaran itu didengar oleh penjaga minimarket. Jadi dia menelpon Parubaya, hey, yang kamu tunggu sudah datang. Apa nih? Siapa perempuan Parubaya ini gitu kan? Oke, gue jelasin. Perempuan Parubaya itu namanya adalah Sally. Nah, si Sally ini adalah korban Leatherface di tahun 1974, di mana dia dan teman-temannya juga menuju ke Texas lalu dibantai habis-habisan sama si Leatherface. Cuman dia yang selamat. Jadi, yang ditunggu-tunggu dia nih di 2022 ini nih, Leatherface muncul dengan sendirinya. Jadi dia tuh mau ngebunuh Leatherface dengan tangannya sendiri. Jadi dia bergegas ke kota Harlow di mana Leatherface itu beraksi. Dia memasang topi koboi dan membawa shotgun. Wow, seru nih kayaknya nih. Ingat ya, Leatherface, lu ada counternya nih. Siap-siap aja lu. Nah, kita lanjut bagaimana keadaan Melody di sana. Ternyata Melody ini walaupun dia mengendap-endap keluar dari rumah itu, ternyata ketika dia melihat wajah Leatherface yang sangat menyeramkan itu, tak segan-segan guys, Leatherface mengayunkan godemnya itu ke arah Melody. Lalu Melody langsung terpental dan jatuh ke bawah. Ketika berada di bawah, Leatherface langsung mengambil mesin Shinso untuk memotong-motong tubuh Melody. Tetapi Melody lolos guys, berkat pertolongannya si Lila. Jadi Lila dan Melody ini berlari keluar, lalu pintu mobil itu dibuka dan mereka pun langsung naik mobil. Tetapi ketika mobil itu dijalankan, mobil itu kayak menabrak sesuatu. Ternyata yang dilakukan Leatherface untuk memancing orang itu keluar berhasil. Kepala pengemudi itu dilempar ke dalam mobil, dan anehnya di film itu, kenapa si Christine kagak tutup itu pintu ketika sopirnya itu keluar dan ketika kepala sopirnya itu dilempar guys. Kan di situ ada waktu beberapa menit buat nutup pintu, dikunci gitu kan. Ini kagak, cuman diem natapin kepala itu. Aduh.
Lalu Leatherface membawa Shinso masuk ke dalam mobil itu dan si Christine pun berjalan mundur ke belakang, sedangkan Melody dan Lila lari juga ke belakang. Ketika Leatherface masuk ke dalam ruangan tempat dimana orang itu berpesta pora, lu tahu apa yang dilakukan itu orang-orang? Malah ambil handphone, siaran langsung gitu. Dikira ini malam Halloween. Try anything and you're canceled, bro. Dan terjadilah pembantaian yang sadis dan berbanjir marjan di situ, dan Christine pun berakhir ya. Nah, di situ juga si Melody hampir tidak terselamatkan karena Leatherface itu sudah menyinso pintu toilet untuk membuka pintunya dan membantai si Melody. Nah, si Melody ingat bahwa si Lila itu pernah ngasih mainan Shinso-Shinsoan. Jadi ditusuknya tangan si Leatherface itu sama Shinso kecil. Ya, bermanfaat lah gitu kan untuk melarikan diri. Jadi korban di sini itu wajahnya dikulitin, perutnya dirobek, tangannya dipatah, lalu mati. Lengkaplah penderitaannya. Ketika sudah melihat semua pembantaian dilakukan Leatherface di dalam mobil, Melody sama si Lila ini berlari keluar. Ketika berlari keluar, dia pun menghadang sebuah mobil. Nah, di dalam mobil itu ada yang namanya Sally. Nah, Sally ini nih counternya si Leatherface nih. Dia mau duel sama si Leatherface, siapa yang defeat, siapa yang victory gitu kan. Jadi dia nyuruh nih si Melody sama si Lila tuh cepat masuk ke dalam mobil, duduklah di belakang. Tujuan si Sally ini suruh mereka duduk di belakang, ternyata pintu itu dikunci guys. Terus si Sally bilang, kalian tidak bisa lari kemana-mana karena kamu yang diinginkan sama si Leatherface. Sebelum kamu dibunuh, dia belum berhenti. Tetapi kamu tidak apa-apa, diam aja di sini karena Leatherface itu adalah urusanku dan kalian berdua sebagai pemancing kedatangannya. Weh, teriak-teriaklah tuh kan mereka berdua, lepaskan kami, tidak kusangka kamu itu jahat. Merasa tersakiti ya guys ya. Turunlah si Sally dengan membawa shotgun. Terus si Sally ini ngomong, "Hey, come on guys, penantian aku bertahun-tahun untuk membunuh kamu sudah tiba Leatherface. Kamu gak ingat aku loh yang kamu bantai kemarin itu. Semuanya habis gak tersisa, aku hidup sendirian, aku cuman yang selamat." Nah, ternyata guys, ingatan Leatherface ini dia nggak ingat siapa aja yang dibunuh dia gitu kan. Jadi dia nggak tahu nih si Sally ini siapa. Jadi dia lewatin aja si Sally nih. Dia menuju ke mobil, dimana di mobil itu ada si Melody. Lalu si Sally pun menembak Leatherface dari belakang. Dam, 2 kali tembakan. Leatherface pun mengayunkan mesin Shinso-nya, kemudian kenalah si perut Sally. Sally pun diangkat tuh pakai mesin Shinso, dijonjong langsung piung, dibuang ke tumpukan sampah. Nah, si Melody sama si Lila ini cari cara nih buat keluar dari mobil itu. Tapi di sini alangkah bodohnya mereka gitu kan. Malah ngelawan guys. Malah ditabraknya mobil itu ke badan Leatherface. Alhasilnya mereka masuk ke dalam gudang. Setelah sadar si Lila, dia melihat Melody kakinya udah kena tusuk sama besi. Jadi si Melody itu tidak terselamatkan guys di dalam mobil. Karena dia melihat Leatherface berjalan menuju ke arahnya. Melody bilang, "Just go." Lila bilang, "aku nggak mau pergi tanpa kamu." Terus si Lila ini dilempar sama si Sally shotgun. Dia bilang, "kamu nggak bisa lari. Kemanapun kamu lari, dia akan mengejar kamu dan membunuhmu." Ingat lagi nih dia flashback ke masa lalu, dimana dia sendiri yang selamat di kejadian tembak massal di sekolahnya. Dia mengumpulkan keberanian untuk membantai si Leatherface.
Ketika di dalam gudang itu, di tempat dimana mobilnya kecelakaan, dan Melody pun berusaha untuk mencabut besi yang menancap di pahanya. Sedangkan si Lila didorong sama si Leatherface, mereka dua-duanya masuk ke dalam kolam, guys. Masuk ke dalam kolam, beberapa menit kemudian yang muncul ke permukaan hanya si Lila. Ketika Lila ingin mengambil shotgun, ternyata Leatherface berada di belakang dan menghantam si Lila. Ketika Lila diinjek nih sama si Leatherface, Melody pun menyelamatkan adiknya dengan menerbang Leatherface dari belakang. Jadi mereka one by two, guys. Jadi siapakah yang menang di sini? Ternyata si Leatherface pun disinso sama si Melody, dan cerita pun sedikit berakhir gitu kan. Mereka bahagia lah gitu kan, udah berhasil nih bunuh si Leatherface. Leatherface udah mati masuk dalam kolam dan gak muncul-muncul lagi. Berjalanlah mereka keluar. Ternyata perang itu cukup melelahkan, guys. Udah pagi nih, waktunya mereka pulang. Melody bilang, kamu siap untuk menjalani kehidupan yang baru? Terus si Lila, I'm ready. Jadi masuklah mereka ke dalam mobil, mengaktifkan mobil untuk pergi dari situ. Di jump scare dianya dari samping, ditarik sama si Leatherface. Lalu si Lila bilang, tidak, oh jangan Melody, jangan tinggalin aku. No, jangan Melody. Dia melihat ke belakang, guys. Jadi lehernya Melody itu digorok sama Leatherface, lalu lepas dan dia pun meninggal dunia. Dan lagi-lagi pergi berempat, pulang sendirian. Lila yang selamat di situ. Oke guys, itulah tadi alur cerita film dari Texas yang katanya ceritanya terinspirasi dari kisah nyata. Tapi kalau nonton filmnya emang kayak nyata banget ya guys. Dimana-mana banjir marjan, nggak segan-segan buat nutus tulang orang sampai bunyi krak kayak gitu. Serem banget deh. Nah, jadi ini banyak banget rangkaian film Texas Chainsaw. Kalian bisa streaming sendiri atau nanti gue letakin linknya di description. Jadi kalian bisa nontonnya secara berurutan gitu kan. Awal mula kejadian Leatherface, awal mulanya kenapa dia kayak gitu kan. Anyway, you like video, you can click tombol subscribe, turn on notification. Thank you guys. Jangan lupa, karena yang manis itu hanyalah seorang. Bye-bye.